Hadirin rahimakumullah, azanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita dalam keadaan tubuh yang sehat. Melangkahkan kaki kita menuju tempat yang paling mulia, yang dimana Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya, ridhonya dan keberkahannya kepada kita, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam. Dia adalah sebaik-baik manusia, yang paling baik tingkah lakunya, yang paling menyejukkan tutur katanya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, panglimanya, rajanya para nabi dan rasul. Sebaik-baik nabi dan rasul, tidak ada kasih sayang paling besar di antara nabi terhadap umatnya melainkan beliau. Tidak ada kecintaan yang lebih besar di antara nabi kepada umatnya melainkan kecintaan kepada beliau. Tidak bukan dan tidak lain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para keluarga dan sahabatnya, juga kita selaku umatnya, yang semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita sebelum Allah cabut nyawa kita, sebelum Allah akhiri hidup kita. Berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, melaksanakan bagaimana indahnya sholat di Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, azanallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis dari Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Hadis ini dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di kitab Ibnu Katsir pada tafsir Quran surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Saat itu Anas ibnu Malik berkata bahwasannya Rasulullah SAW ketika hendak menaiki mimbar, maka Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin. Kemudian Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang hendak engkau aminkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salatu wassalam, faqala ya Muhammad, ragiba anfu rajulin, atau dalam riwayat yang lain ragiba anfu mri'in, dzukirta indahu falam yusalli alaihi, qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Thumma qala ragiba anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu, qul amin, faqultu amin. Thumma qala ragiba anfu mri'in adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, qul amin, faqultu amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Bahkan disebutkan jenderalnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, ragiba anfu mri'in, sungguh terhina seseorang, sungguh rugi seseorang, dzukirta indahu falam yusalli alaihi, ketika seseorang tersebut disebutkan namamu ya Rasulullah, disebutkan namamu ya Nabi Allah, akan tetapi orang tersebut tidak bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Golongan orang-orang yang dihinakan yang pertama kali, yang dimana dua makhluk yang paling mulia, dua makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu jenderalnya para malaikat, yang satu lagi manusia yang paling mulia sesemesta alam dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apakah mungkin ketika dua orang tersebut, dua makhluk tersebut berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Berapa banyak seorang umat Islam yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak bersalawat kepadanya, padahal diharuskan ketika mendengar nama Nabi Muhammad
maka kita diharuskan sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mengapa demikian? Pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kamu sekira kita semua hamba Allah umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga sedangkan belum pernah datang ujian cobaan yang begitu berat sebagaimana kaum-kaum terdahulu merasakan ujian dan cobaan yang begitu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di depan Ka'bah. Kemudian ada seorang pemuda kafir Quraisy sengaja melemparkan kotoran unta, melemparkan ari-ari unta, melemparkan usus unta tepat di kepala Rasulullah. Rasulullah pernah dakwah di depan Ka'bah kepada kafir Quraisy. Ternyata dari ujung sana ada seorang pemuda yang melemparkan batu yang sangat besar, sehingga batu tersebut mengenai Rasulullah dan Rasul pun terjatuh saking kerasnya lemparan batu tersebut. Ternyata dari kening Rasulullah, dari pelipis Rasulullah mengalir air darah yang begitu merah. Darah tersebut keluar dari makhluk yang mulia. Kemudian Rasulullah bergetar seraya menyatukan kedua tangannya, kemudian menampung kedua darahnya agar darah tersebut tidak jatuh ke tanah. Kemudian Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai abah, wahai ayahku, mengapa engkau bergetar ya Rasulullah? Apakah engkau takut kepada darah ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yang aku takutkan bukan darah, tapi yang aku takutkan jika darah ini menetes ke bumi, jika darah ini menetes ke tanah, maka seluruh bumi dan isinya mengutuk orang yang telah melemparku." Jika kasih sayang dan cinta Rasulullah kepada orang yang bukan Islam, orang non-Islam, orang kafir saja sebegitu besarnya kasih sayang cinta Rasulullah, lantas bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita semua yang beriman asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang setiap hari kita melaksanakan sholat, yang setiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah, yang setiap hari kita melaksanakan agama Islam karena atas perjuangan Rasulullah. Seketika Rasulullah pada akhir hayatnya sakit, saking parahnya sakit Rasulullah tidak bisa berdiri. Kemudian Rasulullah dipapa oleh dua sahabat menuju masjid. Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Bilal ibnu Rabah, "Wahai Bilal, kumpulkanlah para sahabat." Maka sahabat pun ketika mendengar ada perintah Rasulullah berkumpul, maka sahabat pun semangat berkumpul karena sudah lama Rasulullah tidak memberikan kajian, ceramah, motivasi di masjid. Karena Rasulullah sudah lama sakit. Berkumpullah sahabat, duduklah Rasulullah di depan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Bukankah aku telah menyampaikan bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala?" Maka sahabat pun dengan semangat menjawab, "Betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan hal tersebut." Setiap Rasulullah bertanya kepada para sahabat, maka seluruh sahabat menjawab dengan semangat, "Betul ya Rasulullah." Namun ada kata-kata yang bergetar, menggetarkan hati sahabat. Kata-kata yang terakhir, yang dimana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, "Saat ini, hari ini, aku akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini, hari ini, aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Tidak ada sahabat yang memahami dengan pasti perkataan Rasulullah. Pertama kali yang menangis adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menangis. Kemudian Umar bin Khattab menangis. Kemudian seluruh sahabat menangis ketika mendengar kalimat perpisahan dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada seluruh sahabatnya, "Adakah yang pernah aku hutangi kepada kalian? Karena aku tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berhutang." Maka semua sahabat diam. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW memiliki hutang, karena kamilah sahabat memiliki hutang kepadamu ya Rasulullah, begitu banyak jasa-jasa yang kau miliki. Maka seluruh sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Akan tetapi ada seorang sahabat dari ujung belakang sana berdiri, "Ya Rasulullah, jika hal ini dianggap hutang ya Rasulullah, dahulu pernah ketika engkau sedang perang Badar,
engkau hendak memucut kudamu ya Rasulullah, akan tetapi cambukmu tidak mengenai kudamu ya Rasulullah, tapi cambukmu tersebut mengenai tubuh dan dadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah hutang, maka hutang tersebut akan diselesaikan hari ini. Dan pada hari itu Rasulullah akan dicambuk oleh sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Bilal ibnu Rabah, wahai Bilal, ambilkan cambuk ke rumahku. Semua sahabat marah kepada seseorang yang menagih hutang tersebut. Semua sahabat geram, mana ada manusia yang rela memukul Rasulullah. Kemudian Bilal bin Rabah mengambil cambuk ke rumah Rasulullah, dan di rumah Rasulullah ada anak yang paling mulia, yang paling dicintai Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Wahai Bilal, untuk apa cambuk ini? Maka Bilal menjawab, cambuk ini untuk mencambuk Rasulullah, untuk membayar hutang. Kalau dahulu ada sahabat yang tidak sengaja dicambuk oleh Rasulullah SAW. Maka Fatimah pun menjawab, siapa yang mencambuk ayahku? Biarkan aku saja yang menggantikan ayahku untuk dicambuk. Tidak, ini urusan mereka berdua. Datanglah Bilal membawa cambuk di hadapan Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut bernama Ukasah tersebut diberikan cambuk. Melangkah kaki demi langkah dari saf paling belakang. Berdiri Abu Bakar As-Siddiq, ya Ukasah, cambuklah diriku, karena aku yang pertama kali masuk Islam. Maka Rasulullah SAW merintahkan, duduk wahai Abu Bakar. Kemudian berdiri lagi sahabat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Rasulullah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar ibnu Khattab. Sayyidina Umar ibnu Khattab terkenal sebagai sahabat yang tinggi besar, sampai-sampai apabila Umar naik kuda, maka kedua kakinya menyentuh ke tanah. Saking tinggi, besar, kuat, dan cerdas. Berdirilah orang cerdas tersebut, yang disebutkan sebagai singanya Makkah, singanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika bergulat bukan 1 lawan 1, 1 lawan 10, hanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali masuk Islam, semua dakwah secara sir, hanya Umar satu-satunya orang yang teriak di depan Ka'bah, aslam tuh, saya telah masuk Islam. Kemudian Umar berdiri, wahai Ukasah, jika engkau ingin memukul Rasulullah, pukullah aku, dan jangan pernah menyentuh Rasulullah. Jika aku dahulu orang yang ingin menyakiti Rasulullah, jika dahulu aku orang yang ingin membunuh Rasulullah, maka pada hari ini aku tidak akan membiarkan satu orang pun menyakiti Rasulullah. Jangan kau melangkah sebelum engkau melangkahi mayatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, duduklah wahai Umar. Kemudian orang terakhir yang berdiri lagi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berdiri. Wahai Ukasah, jika engkau ingin memukul Rasulullah, maka pukullah aku, karena dalam tubuhku mengalir darah yang sama dengan darah Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali pun diperintahkan, duduklah wahai Ali. Maka Ukasah pun ke depan bersiap-siap. Rasulullah membukakan bajunya. Terlihat kulit yang mulia, yang bersih, yang indah dari Rasulullah SAW, agar tepat mengenai dada Rasulullah. Karena kata Ukasah, dahulu ya Rasulullah, ketika aku tercambuk, aku dalam keadaan tidak menggunakan baju. Maka dibuka baju Rasulullah, diayunkan cambukan tersebut. Para sahabat geram dan marah kepada Ukasah. Diayunkan lagi, bersiap-siap hendak memukul. Ayunan yang ketiga, cambuk tersebut dilempar oleh Ukasah. Dipeluklah Ukasah, memeluk tubuh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tahu ini adalah seperti berita kabar terakhir darimu ya Rasulullah. Aku rasa ini adalah hari terakhir aku memandang wajahmu ya Rasulullah. Maka pada hari ini ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyentuhkan antara kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Izinkanlah aku untuk memelukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, inilah Ukasah, seorang ahli surga, karena modal kecintaannya kepada Rasulullah, karena modal kecintaannya kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul yang dimana pintu surga tidak akan pernah terbuka oleh Nabi dan Rasul manapun sebelum tangan Nabi Muhammad menyentuh pintu surga tersebut. Tidak akan pernah masuk surga Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW yang pertama kali masuk surga.
dan tidak akan pernah masuk surga umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW, dan kita yang hadir di masjid ini masuk surga. Ketika diperlihatkan surga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini surga ya Rasulullah, maka Rasul dia dan Rasulullah SAW bersabda, malaikatun aneh, ini surga ya Rasulullah, silakan masuk ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, aina ummati, wahai malaikat, di mana umatku? Aku tidak akan masuk surga sebelum umatku masuk surga. Maka Rasulullah enggan masuk surga sebelum kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Sayang seribu sayang, berapa banyak anak-anak kita yang saat ini tidak mengenal Rasulullah, lebih mengenal artis-artis barat, lebih mengenal artis-artis Korea. Bukannya haram, boleh menjadikan artis sebagai idola, tapi yang salah ketika kita mengidolakan artis tapi kita tidak mengenal siapa Rasulullah, artis yang sesungguhnya. Siapakah peran Rasulullah yang ketika kita idolakan? Maka demi Allah saya berjanji di sini, jika anak kita mengidolakan Rasulullah, maka anak kita akan menjadi anak yang soleh. Anak kita menjadi anak yang solehah. Anak tahu bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dari hadis yang tadi, Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, saya tidak akan lama membahas karena jika hadis ini dikupas bisa lama sekali di sini. Ragibaan fumri'in, rugi seseorang, hina seseorang, dahwala alaihi syahru Ramadan. Ketika seseorang tersebut hadir dan merasakan, menyambut bagaimana bulan suci Ramadan. Bukankah 30 hari lagi lebih kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan pada penghujungnya Idul Fitri kita bersenandung merindukan zikir-zikir kalimat agung? Ketika kita mendengar kalimat zikir-zikir yang menenangkan hati kita, ingat kampung kita, ingat orang tua kita, ingat keluarga kita. Zikir-zikir tersebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi hadirin rahimakumullah, tidak ada jaminan kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita merasakan bagaimana dimandikan oleh saudara kita, merasakan bagaimana disentuh, dibajukan, dikain kafankan oleh saudara kita, merasakan bagaimana sholat di depan imam. Maka sholatlah ke masjid. Sebelum kita sholat di masjid dan kita sholat paling depan, merasakan bagaimana disimpan di ruangan yang 2x1, merasakan bagaimana wajah ini yang dulu sombong dan angkuh disentuhkan ke tanah. Yang dulu kita tidur di atas kasur yang empuk, kita akan tidur di tanah yang keras. Yang dulu kita tidur dalam keadaan menggunakan bantal yang mewah, kita akan tidur dalam bulatan tanah berbentuk batu. Maka persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah berikan umur yang panjang kepada kita, dan semoga kita maksimalkan Ramadan tahun ini agar lebih baik dibandingkan Ramadan terdahulu. Kemudian yang ketiga, Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, Ragiba anfum ri'in, yang terakhir, sungguh terhina seseorang, sungguh rugi seseorang, adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, ketika seseorang tersebut memiliki kedua orang tua, ayah ataupun ibu, aw ahaduhuma, ataupun salah satu di antara keduanya, baik ayah ataupun ibu, falam yudkhilahul jannah, tapi anak tersebut, seseorang tersebut tidak masuk surga sama sekali. Semoga hina. Qul amin ya Muhammad, katakanlah amin wahai Rasulullah. Maka Rasul bersabda, aku pun mengatakan amin. Hadirin rahimakumullah, jika ayah dan ibu kita masih ada, jaga mereka, jaga ucapan kita, sayangi mereka. Karena wallahu ridallahu fi ridha walidain,
ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Percuma salat ribuan rakaat, puasa ribuan hari, infak ribuan miliar kita keluarkan, tapi buruk kepada orang tua, wallah demi Allah haram. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak akan. Berapa banyak seorang anak yang datang ibunya, dibiarkan ibu-ibunya untuk beres-beres dan bantu-bantu, tapi lama-lama ibu tersebut menjadi pembantu di rumahnya. Padahal ketika kecil ibu kita dalam keadaan 9 bulan, lemah, pingsan, muntah, belum melahirkan, bersimbah darah, mengorbankan nyawa, dan bila dipilih antara ibu dan anak, dokter selamatkan anak saya. Ketika kita sakit, ibu kita lari, berjalan, membeli obat. Ketika kita kelaparan, ibu kita berbohong, ibu kenyang, agar kita makan. Ketika kita kehausan, ibu kita pun berbohong, ibu tidak haus nak, silakan nak, ada yang minum. Berapa kali ibu kita tidak jadi sholat hanya karena dipipisi oleh kita bajunya. Berapa kali ketika ibu kita ingin tidur tapi kita menangis karena sakit. Tapi setelah dewasa, Allahu Akbar, sedih, membentak ibunya. Bahkan demi Allah banyak orang yang membuang ibunya ke panti jompo. Nauzubillah minna. Semoga pada khutbah yang singkat ini Allah jadikan kita seorang anak yang saleh, dan semoga Allah ampuni kedua dosa orang tua kita. Barakallahu li wa lakum.